dari kelompok 11. Dengan saya Ragil, Saya Tiara Saya Info. akan menjelaskan sedikit sinopsis tentang Steve Jobs. Steve Jobs adalah pendiri dari perusahaan Apple. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari Steve Jobs. Steve Jobs adalah anak kuliah yang dapat beasiswa karena kepintarannya. Bisa dibilang ia cukup terkenal di mata para dosen karena kejeniusannya. Steve Jobs dan temannya bernama Daniel pergi ke India dengan tujuan mencari jati diri. Karena dia merasa dia tidak punya tujuan hidup. Di India, Steve bertemu dengan seorang biksu yang mengatakan bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. 2 tahun kemudian, Steve balik ke Los Altos, California bersama kedua orang tua angkatnya, Paul dan Clara. Ia bekerja untuk Atari sebagai pengembang video game. Saat di perjalanan, mereka mulai menentukan nama yang cocok untuk komputer. Mulai dari nama Enterprise Computer, Visual Beam Computer, dan beberapa nama komputer lainnya. Dan akhirnya, Steve pun kepikiran sebuah nama yang simple, yaitu Apple, yang melambangkan buah dari kreativitas. Sampainya Steve dan Woz di komunitas para investor, tidak ada satupun investor yang tertarik dengan komputernya. Akan tetapi ada salah satu pemilik toko yang tertarik dan mengajak Steve dan Woz untuk bekerja sama. Setelah bekerja sama tersebut, akhirnya Steve dan Woz menciptakan komputer pertama mereka yang diberi nama Apple Computer One atau komputer generasi pertama. Atau komputer generasi pertama itu mereka ciptakan di sebuah garasi rumah mereka. Untuk membantu menciptakan komputer tersebut, mereka merekrut 3 orang bernama Jill, Chris, dan Daniel. Apple komputer generasi pertama tersebut akhirnya terjual sebanyak 100 unit dengan harga $500. Setelah keberhasilan Apple komputer generasi pertama, Steve pun menciptakan proyek baru, yaitu Apple komputer generasi kedua. Untuk membantunya menciptakan itu, dia merekrut seorang teknisi bernama Hall yang bertugas untuk mendesain tata letak komponen-komponen komputernya. Setelah komputer tersebut diciptakan, dia mulai menelepon investor yang dia kenal. Namun tidak ada satupun investor yang mau membantunya. Mungkin karena pada waktu itu komputer rumahan tidak sebanding dengan komputer perkantoran. Saat Steve sedang emosi, datang seorang calon inspektor bernama Mike. Mike pun kaget karena melihat bukan gedung atau kantor, melainkan hanya sebuah garasi rumah biasa. Awalnya Mike itu pesimis, tapi karena Steve pintar dalam berbicara, akhirnya Mike pun tergiur dan setuju untuk menginvestasikan sebesar $300.000 untuk Apple II. Sampai Apple Computer II itu benar-benar sukses dan kini sudah berubah menjadi sebuah perusahaan besar dengan gedung dan sistem yang profesional. Dan di dalam perusahaan Apple itu juga terdapat yang namanya anggota dewan. Anggota dewan itulah yang mewakili para pemegang saham dan selalu mengawasi gerak-gerik Steve, dan dewan itu bernama Arthur. Kesuksesan Apple ini terus-menerus naik tajam. Bahkan dalam waktu 1 jam saja, saham Apple laku terjual sampai 4,6 juta lembar. Steve yang sedang memimpin sebuah proyek riset komputer, Arthur dan para dewan pun membuat kebijakan bahwa Steve akan dikeluarkan dari proyek riset komputer itu. Karena para anggota dewan menilai bahwa Steve ini sangat boros, selalu ingin menciptakan hal yang aneh-aneh. Semenjak dia tidak memegang proyek riset komputer itu, Steve pun tidak ada proyek khusus yang ia pegang sendiri. Dan akhirnya Steve memilih untuk mengambil libur cuti dan menghabiskan waktunya di rumah untuk merenungi kesalahan dan kesombongannya saat di kantor. Steve pun mulai ke arah yang lebih baik. Sampai di suatu waktu ada sebuah telepon dari Mike yang bilang ke Steve bahwa ada sebuah proyek yang bernama Mistos
dan dewan itu tersebut menginginkan agar Steve pegang dan jalani proyek. Di proyek Mephistos itu, Steve pun mulai merekrut orang pilihannya yang sebagian besar adalah temannya sendiri, seperti Chris, Bill, Hall, dan Woz. Dan akhirnya setelah semua itu, jadilah sebuah komputer revolusioner baru yang bernama Mephistos. Lalu, untuk mensukseskan penjualan medsos, Steve pun mulai merekrut John, yaitu presiden di perusahaan minuman yang bersoda yang bernama Pepsi, agar mau bergabung menjadi CEO Apple. Mephistos pun berhasil dilaunching untuk pertama kalinya. Pada saat itu, orang-orang di perusahaan sangat berharap besar pada produk revolusioner itu. Namun, tidak sesuai yang diharapkan. Penjualan Mephistos tidak sesuai dengan target yang ada. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan harga Mephistos, yaitu karena John yang secara diam-diam menaikkan harga jual Mephistos tanpa sepengetahuan Steve, dan Bill Gates dengan Microsoft-nya yang ikut melaunchingkan sebuah software yang sama persis dengan Mephistos. Steve sangat marah saat mendengarkan idenya telah dicuri oleh Bill Gates. Lalu sampailah di saat pengambilan suara dewan memutuskan memilih antara John Sculley dan Steve Jobs yang akan menjalankan Apple. Maka seluruh dewan pun memberikan suaranya kepada John Sculley. Tidak ada satupun yang mendukung Steve Jobs. Bahkan Mike pun orang yang bersama-sama merintis Apple bareng Steve dari awal lebih memilih John Sculley. Akhirnya Steve pun resmi ditendang keluar dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Semenjak saat itu, waktu pun terus berlalu. Steve pun diperlihatkan memulai kehidupan barunya. Steve juga membangun perusahaan barunya bernama Next. Berbanding terbalik dengan perusahaan barunya yaitu Next yang sukses, Apple justru semakin turun dan harga sahamnya pun anjlok. Akhirnya para dewan pun memutuskan untuk mencari John Sculley, dan semenjak itu kepemimpinan Apple pun terus berganti. Ya, karena belum menemukan pemimpin yang tepat dan bisa menyelamatkan kebangkrutan Apple. Jajaran dewan pun juga silih berganti. Sudah tidak ada lagi Arthur di sana dan berganti dengan orang yang baru, dan hanya menyisakan Mike saja sebagai dewan senior. Suatu waktu saat Apple sedang menuju kebangkrutan, semua jajaran dewan pun meminta Steve Jobs kembali memimpin Apple dan menyelamatkannya. Mulai dari situ, Steve kembali lagi ke Apple dan melakukan perombakan besar. Dalam pengambilan keputusan itu, Steve menanamkan kembali visi-misi Apple yang sebelumnya telah hilang. Steve mengatakan dia menciptakan Apple untuk menjadikannya revolusioner. Namun setelah kepergiannya, Apple justru menciptakan produk yang tidak bermutu dan gagal. Dengan kembalinya visi-misi yang telah lama hilang tersebut, dewan pun mengeluarkan Mac sama seperti yang dulu dirasakan oleh Steve. Dan Steve juga merubah nama perusahaan yang tadinya Apple Computer menjadi Apple I atau Apple Corporation. Yang tadinya hanya fokus pada inovasi komputer saja, sekarang menjadi fokus semua jenis berbagai seperti handphone, iPad, dan lain sebagainya. Dengan melihat gaya kepemimpinan atau cara bermanajemen Steve Jobs, pendiri Apple, dapat kita lihat pembelajarannya seperti yang pertama, perencanaan yang harus dipikirkan matang-matang, dan juga Steve Jobs menjalankan perencanaan pembentukan Macintosh yang berhasil ia jalankan. Yang kedua, pengorganisasian perusahaan Apple yang dipimpin oleh Steve Jobs terbagi menjadi sesuai, dan Steve pun tidak segan untuk memberi sanksi kepada orang yang tidak sejalan dengannya. Yang ketiga, setelah Steve kembali ke Apple, dia merasa Apple tidak berkembang. Kemudian dia merombaknya dan mengembalikan visi misi Apple.